Coba dong, Bay, bedain. Ini ada orang Malang ngono lho, ya opo? Nang ndi kon? Lho, ngono cuk. Ya opo? Lah, ya opo? Ini Surabaya nih. Surabaya. Kalau Malang ya lempeng-lempeng aja. Ya opo? Gak mangan ta? Lebih kayak gini, gak mangan ta? Gak makan ta? Gak makan ta? Kalau misalkan Surabaya? Mangan ta? Gak mangan ta? Oh, ada naikin dikit gitu ya? Ya ini receh sih, emang banyak banget yang selalu bilang. Yang membahas ini udah berapa orang yang nanyain tentang tai lalat kamu. Jadi ada berapa tai lalat di dalam lagi di wajah aja gitu. banyak. Kita sudah kedatangan Bayu Skak. Wes. Skak itu katanya sekumpulan arek kesel. Wah, benar sekali. Benar sekali. Benar sekali. Itu arek kesel itu bahasa Jawa ya, anak yang capek. Kesel itu artinya capek, bukan kesel yang marah. Kalau Jakarta kan mestinya bahasa Indonesia itu kan kesel kan kayak ngambek gitu kan. Bete gitu. Tapi kalau misalnya bahasa Jawa itu capek. Arek itu anak-anak gitu, anak-anak iya. yang capek. Capek sama apa sih? Kenapa tiba-tiba jadi sekumpulan anak-anak capek gitu? Karena kesibukan sehari-hari yang selalu saja bikin animasi, kan aku dulu SMK-nya animasi kan. Animasi bikin kartun. Bikin kartun kan capek tuh 1 detiknya 24 gambar. Itu yang kalau ngikutin Disney, kalau misalnya ngikutin anime kan 1 detiknya 12 gambar gitu. Kalau misalnya 24 gambar kan ya karena ngikutin Disney ya capek kan, bikin flipping gitu animasi, bikin gerakan. Setelah itu pulang sekolah sore hari kan, kalau SMK kan pulangnya sore-sore ya. Nggak ada waktu buat main. Jadi pulang sekolah, bukannya pulang malah nongkrong di sekolah terus kita ngapain ya? Kita bikin video aja yuk. Kita nerapin tadi dapat videografi kan. Kenapa kok ada medium shot ya? Kenapa kok ada long shot ya? Ini buat apa sih kok ada shot banyak banget? Jadi kita coba. Akhirnya namanya apa kita? Skak aja, sekumpulan arek kesel gitu. Oh gitu. Jadi itu berawal dari kamu pas SMK. SMK, ya. Berapa orang tadinya kalian tuh rame-rame itu? Dulu ada 6 orang, 7 orang lah. 6 orang, 7 orang. Jadi satu geng gitu ya? Gitu. Jadi geng. Kami tuh dulu di kabar baiknya adalah diterima untuk magang di luar negeri ya. Keren banget. Namun ada 2 kloter. Yang kloter pertama udah berangkat 10 orang, yang 10 lagi di tetap di Malang nunggu panggilan. Ternyata Ustadz ini nggak jadi berangkat. Yang mana yang di Malang ini? Yang di Malang, yang aku yang kloter termasuk 2. Kamu? Ya, nggak jadi berangkat, malah aku malah bikin skak ini. Jadi mungkin kalau aku dulu berangkat aku nggak jadi sekarang ini mungkin jadi. Nggak jadi Bayu Skak ya? Iya. Bayu Melalang Buana kalian. Jadi berawal dari SMK animasi. Terus sebelumnya kamu SMP-nya apa? Maksudnya gimana sih background story-nya tentang Bayu Skak sendiri, tentang Bayu gitu loh. Maksudnya kenapa tiba-tiba ambil dari segala jenis jurusan anak SMK, lo milihnya SMK animasi gitu? Jadi kalau misalnya aku dulu tuh dari kecil, NZ, karena suka gambar ya. Dari SMP tuh suka gambar banget. Setelah lulus SMP mikirnya kok, waduh kalau misalnya aku masuk sekolah lagi yang SMA gitu ya, kan ketemu lagi sama pelajaran pada umumnya mungkin. Aku pengen masuk sekolah yang isinya gambar tok. Akhirnya ada tuh, cari. Ternyata baru dibuka di Malang jurusan nih. animasi. Di Malang? Di Malang. Maksudnya di jarang jurusan loh. animasi itu jarang banget. Banget. Kalau sekarang udah banyak lah ya. Di momen itu adalah, itu yang baru jurusan pertama. Jurusan kedua sih. Oke. Jadi aku yang ngeyakinin orang tua aku kayak, Pak ini, kamu mau jadi apa? Kan enggak. Pasti ya. Tapi akhirnya, ya karena aku bilang ke orang tua aku bahwa, ya aku suka ini, pilih mana aku melakukan sesuatu yang aku nggak pengen, tapi aku melakukan sesuatu yang aku bakal semangat terus pengen dan aku akan selalu masuk sekolah gitu, nggak akan bolos gitu. Akhirnya direstuin kan, dan akhirnya ya sekarang berbuah manis dan aku membuktikan yang baik ke orang tua aku gitu. Iya. Aku agak penasaran sedikit ya guys tentang Bayu nih. Jadi kan tadi kamu lulus SMP aja kamu udah bisa ngomong sama orang tua kamu kalau ini yang aku suka, ini yang aku mau, tolong support aku bakal buktiin kalau aku bisa jadi sesuatu. Benar. Itu jarang loh anak SMP pada masa zaman kita ya. Zaman masa kita tuh mungkin ya aku umurnya pasti nggak terlalu beda lah sama kamu gitu. Maksudnya orang tua kita tuh yang masih kolot lah. Karena dengan didikan mereka yang zaman dulu juga keras segala macem. Ini kita dapat generasi yang masih sisa-sisaannya lah. Kalau anak-anak zaman sekarang kan mereka bebas banget mau ngomong apa, argumentasi sama orang tua kayak gitu kan. Karena emang beda zamannya. Itu susah loh anak zaman anak seangkatan kita bisa tahu apa yang dia mau, itu lumayan loh, Bay. Sesuatu hal yang oke juga ya. Oke loh, oke juga loh. Karena aku udah feeling gitu loh. Nah aku jujur-jujuran aja sama ibu aku, sama bapak aku kan. Bapak aku kan kerjanya jauh kan di Papua kan. Oh jadi? Di Freeport, jadi kami jarang ketemu. Jadi kami ketemu pun juga
bulan sekali waktu itu. Sekarang mungkin karena bapakku udah naik pangkat gitu, jadinya 2 bulan sekali pulang gitu. Tapi dulu kan jarang sekali ada bapak ada yang momen bisa ngobrol gitu ya. Jadi sering kali ditelepon. Dan kalau misalnya gitu, nah mungkin di titik itu aku menjadi orang yang lebih karena ketika bapakku nggak ada, aku di rumah jadi cowok sendiri gitu loh. Kamu yang jagain ibu aku sama adik aku cewek kan gitu. Jadi kayak aku harus tahu ke depan aku mau ngapain gitu loh. Jadi aku stand up sama keinginanku gitu loh. Aku punya di sini. Aku buktikan deh kalau di sini aku suka. Ini passion aku. Kalau aku sekolah berdasarkan passion kan nantinya enak gitu loh. Itu fight-nya lama banget ya. Akhirnya ya udah deh boleh gitu ya, boleh. Iya. Itu pun daftar sendiri, datang ke sekolah bawa ijazah ini. Karena memang nggak direstuin orang tua, jadi nggak diantar gitu kan. Iyalah pasti, karena mereka mikirnya ngapain sih sekolah animasi gitu. Terus, ibaratnya kan orang tua zaman dulu udah jadi dokter lah, udah jadi apa angkatan lah, PNS lah kayak yang ketahuan sama anak-anak sekampung yang satu deretan kan, itu anaknya Bu itu udah jadi pegawai bank. Kayak gitu aja. Waduh. Males aku, Bu. Males kalau misalnya masuk sekolah lagi harus matematika lagi. Aku pengen gambar gitu. Akhirnya direstuin, alhamdulillah deh. Kalau kamu sendiri tuh berapa bersaudara sih? 2. Nggak apa-apa ya kita bahas tentang ini. Maksudnya kamu 2 bersaudara, 1 adik kamu perempuan. Terus papa kerjanya juga jauh. Dan soalnya jadi kamu deket banget dong sama mama kamu. Ya karena ya itu tadi aku cowok sendiri di rumah. Ya harus itu sih. Akhirnya harus punya pendirian dong kalau misalnya gitu. Ya itu yang membuat aku lebih mandiri lah gitu. Oke. Setelah lulus SMK animasi, kamu kemana? Ngapain? Apa yang kamu lakukan? Mendalami lagi. Animasi. Aku masuk di Malang kan ada yang gede itu ada Universitas Negeri Malang sama Universitas Brawijaya kan di depannya itu. Nah aku masuk yang Universitas Negeri Malang itu yang animasi, game dan animasi. Jadi mendalami lagi animasi. Nah di situ aku akhirnya pengen melanjutkan lagi yang dulu udah terhenti karena lulus sekolah kan. SKAK itu kan banyak kan anaknya. Iya, ada yang tadi kamu dan 6 itu. Mereka kemana tuh? Mencar setelah lulus SMK tuh mencar masing-masing. Terus kami kan vakum gitu. Aku mikir kok sayang banget ya kalau nggak dibikin apa-apa ya. Terus aku pada waktu itu lihat di Amerika gitu-gitu, YouTuber itu udah kayak bisa dapat keuntungan gitu di momen itu ya. Itu tahun kamu lulus berapa sih? 2011. Lulus SMA, SMK? SMK 2011. Oke. Masuk kuliah. Itu udah bikin YouTube, udah bikin channel YouTube dan udah bikin video-video gitu, tapi belum bikin yang konsepnya vlog. Vlog itu yang ya menceritakan sebenarnya kan dari blogging kan. Blog itu kan ya nulis gitu kan, ini berbentuk video gitu, vlog. Yeah. Akhirnya bikin kayak gitu karena nonton di Amerika itu ada Smosh, ada banyak lah, ada Ray William Johnson, ada Ryan Higa, banyak lah. Dari situ aku lihat, oh kayak gini ya bisa ya. Terus kita bisa nyuarain apa aja gitu. Oh sekarang aku lagi sekolah suntuk, ya disuarain aja gitu, di video itu. Aku bikin kan dulu, terus ada ini. Kamu bikin awal-awal tuh sendirian? Sendirian, ngedit sendiri. Karena dapat kan, animasi kan juga dapat tuh. Dapat editor, apa ngedit bisa dapet, gitu. Bisa sinematografi dapat, videografi dapat. Jadi tahu semua lah. Jadi ya nyoba-nyoba sendiri lah. Bahkan After Effects pun juga dapat kan. Nyoba-nyoba sendiri. Ternyata dilihat sama masyarakat, tapi belum ada keuntungan. Iyalah pasti pada masa itu ya, kamu juga baru lulus juga, bingung gimana caranya. YouTube maksudnya belum bisa dapat duit, karena YouTube bisa dapat duit kan ketika udah dikonekkan sama Google AdSense kan. Iya. Kan nggak tahu dulu. Caranya gimana gitu ya. Selang 2 tahun baru penontonnya udah mulai banyak, baru tahu bahwa dapat duit gitu. Nah dari situ aku bisa mendapatkan keuntungan dan itu sesuatu yang gila banget. Wah, aku dapat duit segini gitu ya. Seneng banget. Ingat nggak dulu pertama kali konten yang lo buat tuh, apa yang kamu buat tuh apa? Yang pertama aja udah gila. Maksudnya judulnya Rumah Sakit Jiwa. Apa tuh, tentang apa? Tentang ya kami tuh tadi sekumpulan anak kesel di sekolah bikin konten. Apa ini ya? Karena kita udah gila lah ya, kita bikin Rumah Sakit Jiwa. Awakmu jadi wong gendeng gitu kan. Jadi orang gila gitu, udah syuting udah sejalannya aja gitu. Aku dulu yang di depan kamera, aku yang selalu nyuting. Kamu gitu. Yang videoin, kamu ngedit. Ya aku editin videonya aku editin gitu. Gila, dan itu konten pertama kamu konten pertama bareng sama teman-teman SKAK tadi. Sampai akhirnya kamu bikin sendiri jadi vlog. Itu yang titik baliknya adalah, itu aku inget banget momennya adalah momen Valentine. Februari gitu. Ya kayak sekarang-sekarang ini, sekarang Januari lah. Februari,
Terus mau Valentine dan aku pada waktu itu aku diputus sama pacar aku. Aduh, kan galau kan. Galau nih, mau Valentine tiba-tiba diputusin. Valentine jancuk gitu. Oh gitu kontennya. Titik balik aku tuh, titik balik. Akhirnya didengar sama orang kan, wah ini bagus ini, nyebar sampai aku ingat itu ketika aku ke mall di Malang ya, orang-orang itu tahu aku gitu. Wih Bayuskak, wih dimintain foto gitu. Oh gitu, gara-gara si Valentine jancuk itu. Terus setelah itu aku bikin lagi mas, bikin lagi, terus bikin. Wah ternyata gini ya, terus dipanggil ke Jakarta gitu kan ya. Talk show apa gitu dulu dipanggil ke Jakarta. Hitam putih Deddy Corbuzier itu dipanggil pernah di ya gitulah. Berarti kamu dipanggil maksudnya dipanggil sampai datang ke Jakarta itu karena emang menjadi YouTuber Malang pada saat itu. YouTuber, dan aku pakai bahasa daerah kan, pakai bahasa Jawa gitu. Jadi punya ciri khas sendiri, sesuatu yang beda gitu. Ini emang anak ini emang pintar sekali sih menurut gue ya. Kok apa ya, bisa dia menurut aku tuh kamu tuh visionernya tuh ada gitu loh. Bisa dia nyiptain konten-konten yang pada saat itu mungkin orang belum kepikiran. Terus sampai akhirnya ya berhasil menjadi sesuatu gitu. Dan YouTube kamu tuh kan sempat lama, berapa tahun akhirnya mendalami YouTube waktu itu? Oke, jadi seperti yang aku bilang tadi, ketika udah nge-YouTube pun nggak tahu bahwa YouTube itu mendapatkan uang. 2 tahun Selang kemudian 2 tahun kemudian malah langsung baru tahu bahwa mendapatkan uang, dan dari situ titik itu bahwa serius, aku mendapatkan ini bisa sesuatu dari hal yang aku suka ya. Dan ketika mendapatkan keuntungan ya berarti ada tanggung jawab dong. Berarti gimana harus memaintain ini agar terus gitu loh. Ya udah diniatin sampai aku punya tim gitu kan. Aku nge-hire anak yang dari SMK Negeri 4 Malang juga, adik-adik kelasku ya. Iya. Aku kan udah kuliah, tapi aku carinya selalu dari SMK Negeri 4 Malang dulu. Ayo mau yang ikutan nggak gitu ke aku gitu, ntar jadi editor gitu, aku ajakin. Terus ada brand-brand kan mulai masuk kan waktu itu, kayak wah mau masuk. Dan ketika masuk juga udah dapat duit yang gede kan. Iya, karena kan pasti mereka tap in ya, pasti mereka bayar gitu, kan? Dapat rezeki lagi. Sesuatu yang main blowing lagi ketika aku ke Jakarta main ke anak-anak itu. Pada waktu itu aku inget banget main ke Jovial Da Lopez. Iya, mereka juga termasuk yang dari lama banget dari awal-awal lama kan. gitu. Kami barengan lah dulu dari 2009 2010-an. Ketika ke Jakarta, lah kalian satu video segini. Kalau ada gitu. Iya, baik. Sebenarnya anak-anak itu pengen bilangin aku, lu jangan merusak pasar dong, lu jangan murah banget gitu. Kalau ada apa brand masuk harganya segini dong gitu. Jangan ini, kita nggak bisa menerima receh lagi, baik gitu, segini dong. Udah kepala inilah ratusan lah. Aku kan kaget ya, segini kalian. Iya, baik gitu. Aku udah cuman 10 juta aja udah kayak wow banget loh. Iyalah pasti. Di Malang gitu kan ya. Dapat apa tablet, apa brand-brand HP gitu ya, dapat duit 10 juta udah kayak yes. Anak-anak 10 kali lipatnya gitu. Iya. Makanya aku ditegur gitu kan, akhirnya menyamakan rate dan akhirnya juga diajarin juga bahwa ada NPWP dan segala macam, akhirnya wajib semua dan aman, akhirnya ditekunin sampai sekarang gitu. Tapi kan sekarang YouTube-nya Bayu juga udah nggak seaktif dulu lah gitu. Itu kan karena kan udah beda lah ya, mungkin ranahnya juga yang kamu lakukan. Nah itu tuh dari 2009-2010 itu sampai jangka waktu berapa tahun sih bener-bener aktif banget sampai akhirnya mutusin oke, gue beralih nih, nggak ke YouTube dulu nih. Oke. Tapi aku nggak berstatement, NZ. Iya, kalau anak-anak kan ada yang berstatement langsung udah selesai gitu, dijual YouTube-nya gitu. Tapi aku nggak berstatement bahwa aku berhenti gitu, nggak. Karena aku mikirnya ya YouTube ini menjadi saranaku buat bersuara juga, masih tetap gitu. Tapi bedanya adalah aku nggak seaktif dulu gitu. Tapi jangan khawatir, anak-anak yang suka nontonin aku kan mereka jadi lucunya mereka itu dari dulu tuh bikin nama itu Skakmate kan. Skakmate. Jadi dulu tuh pertama kali Skakmate itu aku inget banget dari Pandaan. Jadi lucunya itu aku dipanggil ke sekolah-sekolah buat manggung. Nah itu juga sebenarnya sebelum YouTube ada duit, aku udah bisa dapat duit dari situ. Manggung, benar. Manggung. Berarti kamu tuh apa, nyanyi juga? Ngeband juga? Ya ampun, bener-bener aktif ya gue liat-liat ya. Dulu kagetnya adalah ketika dipanggil ke sekolah-sekolah disuruh ngomong tentang YouTube. Terus Mas Bayu bisa apa lagi? Stand up ya gitu. Lah aku kan bukan stand up comedy gitu. Sekarang dulu tuh selalu kayak melihat bahwa YouTuber itu juga stand up comedy gitu loh. Beda, kami tuh YouTuber. Tapi kan yang dipaparkan sama aja, kayak lucu-lucuan gitu ya, beda dong gitu. Nggak bisa aku disuruh stand up gitu, akhirnya ngeband. Jadi sama teman-teman Skak juga? Iya, sama teman-teman. Beda lagi? Ada beberapa dari teman-teman Skak, ada yang dari namanya Alvan itu, yang Ho itu juga dari Skak yang
era lama gitu. Terus aku bertemu dengan beberapa anak-anak band gitu, teman-temanku di Malang aku ajakin buat ngeband juga. Dan akhirnya itu ada titik cikal bakalnya menjadi Yowis Band yang film yang aku yang kamu produksiin sendiri gitu. Yowis Band, dari ketika kamu udah mulai nggak terlalu aktif untuk jujur gue tadi agak kaget, maaf banget kepotong pas gue nengok samping ada orang merhatiin gue nggak taunya. Lihat gak? Kalau di situ kan kayak ada yang ngintip gitu loh, gue nggak sadar dia megang kamera. Nggak apa-apa mas, saya cuma tadi agak shock aja. Itu kameramen kita ya? Itu kameramen saya. Karena tadi ada di sini. Kenapa tiba-tiba di sana? Buat jadi stok. Bentar, buat jadi stok. Kaget, saya ada kekagetan dikit, penakut. Gue takut bukan manusia gitu loh. sorry. Oke. Tadi kan sempat lagi aktif-aktifnya, terus tahu ini juga bisa menghasilkan, abis itu tiba-tiba nggak terlalu aktif lagi. Iya. Apakah itu karena kamu lagi fokus untuk mau membuat film? Benar. Triggernya awalnya? Iya, triggernya awalnya itu Angie. Yang Yowis Band itu? Yowis Band, karena di 2000, jadi aku yang aktif banget di YouTube itu dari tahun 2012 sampai 2016 akhir itu aku udah fokus bikin naskahnya Yowis Band kan. Dan dulu kan naskahnya memang aku pengen kekeh banget, pengen berbahasa daerah, berbahasa Jawa. Ya. Karena menurut aku pribadi dengan seperti itu, ini akan menjadi sesuatu gitu, akan ditonton orang. Sama kayak hal YouTube kamu di awal kan? Iya, masih dengan kan? Karakternya Bayu Skak itu, anak sekali. Malang. Terus kamu bikin skrip, ya udah diterusin, dimasukin tapi dengan ranah yang berbeda di film gitu. Akhirnya bikin Yowis Band. Dan itu ceritanya juga kehidupan kamu juga, anak band apa segala macem. Karena kita nggak bisa semena-mena langsung cabut dari akar kita gitu loh. Ntar kalau gitu malah kita nggak jadi apa-apa gitu. Jadi aku mikirnya ya harus seperti ini, harus berbahasa daerah, berbahasa Jawa. Karena aku pengennya syutingnya juga di Kota Malang gitu. Kalau misalnya di Kota Malang, terus anak-anak pada umumnya di Malang berbahasa Indonesia tuh aneh loh. Iya. Kecuali kalau sama guru, sama instansi pemerintahan atau ya gitulah berbahasa Indonesia. Namun kalau sama tongkrongan, kamu lagi makan apa? Nggak mungkin. Makan apa cu? Mungkin lah. Ini videografer aku orang Malang nih. Halo sobat Malang. Aneh lah, gitu. Kecuali sama orang luar Malang ya mas ya kita berbahasa Indonesia, berbahasa persatuan kita lah. Tapi sama anak-anak Malang ya tahu sendiri lah ya kayak gitu. Jadi aku kekeh bersikeras pengen berbahasa daerah, berbahasa Jawa. Sempat ditolak Enzi. Jadi aku datang ke naskah kamu tuh sempat ditolak? Ya, jadi datang kan nggak melulu langsung. Oke, boleh langsung kita bikin nih gitu. Kalau misalnya datang ke produser kan produser mikir juga kan. Gue danain film lo, tapi ntar dapat apa saya gitu kan ya. Apakah balik duit saya ketika modalin film kamu atau enggak gitu loh. Pasti evaluasi dulu lah mereka. Iya benar. Dan belum ada film yang menggunakan bahasa daerah berbahasa Jawa yang bisa berhasil jutaan penonton kan masih belum. Jadi mereka juga takut kan. Sampai akhirnya setelah beberapa kali ditolak, aku bertemu sama Star Vision. Pak Parwes kan orangnya memberikan kesempatan kan ke orang anak-anak baru kayak si Radit juga film pertamanya di Star Vision. Ernest juga sama, film pertamanya di Star Vision. Jadi aku pun juga diberi kesempatan dan ketika dikasih kesempatan aku nggak akan sia-siakan kesempatan itu dan alhamdulillahnya ya berhasil gitu loh, formula aku tuh berhasil. Jadi karena jangan lepas dari akarmu, terus konsisten aja, yakin aja, pokoknya berikan yang terbaik aja deh gitu. Ya itu apapun hasilnya, yang penting udah ngasih yang terbaik, yang penting kita yang buat tuh kita puas gitu loh, udah sesuai sama apa yang kamu mau. Kepuasan dalam berkarya. Iya, kepuasan dalam berkarya. Kalau misalnya kita puas, kita ngelakuin yang maksimal, pasti orang yang hargain pun juga akan banyak gitu ya, Mbak ya. Tapi apa sih maksudnya kayak setelah kamu pertama kali ngajuin naskah ke beberapa produser terus ditolak, apa yang masih ingat nggak apa yang kamu omongin untuk meyakinkan para Parwes? Oh iya, ada. Pasti ada. Pasti ada kayak itu kan pasti udah mengalami proses kegagalan dulu tuh sebelumnya. Aku memberikan data juga bahwa sekarang Pak yang nonton film di Indonesia ini katakanlah film mungkin Bapak ragu dengan berbahasa Jawa misalnya. Karena banyak orang tidak berbahasa Jawa. Berapa persen orang Indonesia luas berbahasa Korea Pak, saya tanya. Berapa persen rakyat Indonesia yang luas berbahasa Thailand, Pak. Tapi film-film mereka juga tayang di sini, disediakan subtitle, kita juga nonton gitu loh. Kita juga nangis dengan drama Korea gitu. Padahal kita nangis nggak ngerti mereka ngomong apa ya. Ya maksudnya lebih apa ya, harus ditekankan adalah kontennya kan. Maksudnya harus kontennya yang bagus, yang bener, yang penulisannya bagus, ceritanya oke, sehingga menyentuh misalnya gitu. Masalah bahasa mah bebas lah, bahasa apa aja gitu loh. Asalkan ada subtitlenya itu aja. Iya. Nah gitu, akhirnya diberilah kesempatan gitu.
Ya karena tadi Pak Parwes juga tipenya mau ngasih kesempatan ke anak-anak muda untuk berkarya, anak-anak baru gitu ya. Itu yang aku terima kasih sekali sih, karena ya itu yang aku ingat sampai sekarang. Ngebukain pintu kamu untuk akhirnya banyak karya yang kamu bikin gitu ya, Bay. Tapi kan di film Yowis Band ini kan kamu main film pertama kali ibaratnya. Iya. Oh enggak, kalau main film malah udah enggak. pernah. Sebelumnya main film di mana? Aku yang pertama kali main film itu diajakin Radit. Oh, oke. Di Marmut Merah Jambu. Oh, itu malah sebelum Yowis Band ya? Sebelum Yowis Band, 2 tahun sebelum Yowis Band. Oh, oke. Jadi itu pertama kali aku malah lagi fokus-fokusnya nge-YouTube, terus Radit kontak, mau nggak main film di aku? Cuma satu scene tapi baik gitu. Nah, nggak apa-apa, maksudnya di momen pengalaman. Nah ini teman-teman penting nih, jangan sombong jadi orang di titik manapun mau aja gitu loh. Ini pengalaman. Kamu dengan kamu bilang iya, kamu akan dapat link baru, dapat temen baru, dapat ilmu baru. Nggak jangan kayak kalau dulu aku kayak sungkan ibaratnya gitu ya. Nurutin egoku. Alah satu scene doang nggak deh. Ya nggak dapat apa-apa dong aku. Iya, betul. Tapi ketika itu aku jadi kebuka tuh, keketuk pikiranku. Apa salah satunya itu juga nge-trigger kamu main di Marmut Merah Jambu bareng sama Radit? Terus aku lihat kan produksi film kayak gimana. Iya. Krunya banyak ya. Lampunya gini, lampu apa nih? Aku jadi kayak aku karena syuting. Kamu orang produksi juga. Iya kan, aku tahu kan dari sekolah kan aku selalu belajar videografi, sinematografi. Ketika di lapangan kok beda ya dengan yang aku pelajarin gitu. Kayak banyak sekali hal yang aku pelajarin di perkuliahan, di bangku sekolah. Tapi ketika di lapangan itu beda sekali, sehingga aku harus menghargai industri ini. Nggak semena-mena aku punya ilmunya, aku tahu semuanya. Enggak. Jadi aku harus nun sewu dulu lah kalau misalnya orang Jawa kan. Oh ternyata seperti itu. Jadi aku tanya tuh, aku ingat banget pada waktu itu callingannya filmnya Radit itu cuma satu scene itu. Jam 9 malam. Aku datang jam berapa tahu Enci? Jam 8 pagi aku datang. Gila. Jam 8 pagi datang pengen tahu kan gimana. Kamu hebat banget sih. Belajar di sini, tanya sama ini. Ini apa Bang? Oh ini lampunya ini. Oh ini stand-nya beda ya? Oh iya. Kenapa kok lampunya ditembaknya ke sana, Bang? Oh, ini three-way lighting. Oh, gini ya. Karena aku juga belajar kan dulu. Iya, kamu ngerti. Kenapa kok ditembak dari sana? Kenapa kok dari sini? Kameranya apa, Bang? Tanya mulu. Mungkin orang-orang kayak, ini siapa sih tanya mulu. Tapi ya, untungnya aku tahu lah untuk memulai pembicaraan biar nggak songong ya. Iya, kita baikin dulu, Bang, ini saya Bayu dari Malang. Nah, dari situ aku belajar. Dari itu yang mungkin sedikit mengetok aku bahwa, oh, ternyata ke depan kita harus eskalasi kan dalam berkarya kan. Iya, abis dari YouTube mungkin ada ini nih gitu. Nah, itu yang mungkin ke-trigger aku bikin naskah Yowis Band itu dan akhirnya dan itu butuh 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun dari pertama kali kamu belajar, datang gitu. Lokasi syuting kayak gini, nggak sungkan untuk bertanya itu untuk teman-teman ya. Maksudnya zaman sekarang kadang-kadang terlalu banyak media, kita bisa semua nyari di Google, semua bisa dilihat dari TikTok apa segala macam. Orang jadi sungkan untuk bertanya langsung sama orang-orang yang mungkin lebih banyak pengalamannya. Nggak apa-apa, tanya aja. Kita belajar tuh bisa dari mana aja ya, Bay ya. Bayu dapat kesempatan satu scene, tapi dia datang pagi-pagi, dia nunjukin keseriusannya dia cari tahu apa yang dia mau, dan akhirnya bisa menghasilkan 2 tahun kemudian proses gitu loh. Berarti kamu tuh tipe orang yang sangat-sangat menghargai proses ya, Bay ya? Iya, aku seperti itu sih, karena ya itu tadi aku bilang harus nggak boleh semena-mena kayak ketika kamu tahu sesuatu hal bukan berarti kamu yang paling tahu gitu loh. Betul. Seperti contoh, aku akhirnya alhamdulillahnya dikasih kesempatan sama Pak Parwes, yaudah realisasikan Yowis Band ya Bayu yakin ini berhasil. Saya yakin berhasil Pak. Namun ada di satu poin Pak Parwes mungkin karena selaku produser kan dia punya kewajiban untuk ya dia menanamkan duit dia kan, dan sebaliknya. Betul. Dia kan harus tahu berapa budgetnya, kapan gimana cara baliknya, marketingnya gitu. Bener, aku fair banget. Aku juga nggak marah, nggak kayak gimana. Aku tahu Pak Parwes juga punya kepentingan, dia juga punya company, dia itu kepala dari company karyawan itu. Ibaratnya. Karyawan dan terus ada di satu momen ketika semuanya udah oke, kita mau berangkat syuting 3 minggu sebelum syuting, Pak Parwes itu kurang yakin, akhirnya dia bilang, Bayu, gimana kalau filmnya berbahasa Indonesia saja? Ada tuh sempat keraguan itu. Ada keraguan itu. Aku paham lah. Saya paham Pak bahwa Bapak mungkin khawatir kalau misalnya nanti nggak laku atau apa. Tapi saya pastikan Pak ini bakal laku Pak kalau bahasa Jawa Pak. Jadi aku harus ngelakuin apa ya? Aku akhirnya kepikiran satu hal yang mungkin karena aku udah kepepet ya. Mungkin hanya ini doang yang aku bisa lakukan. Jadi aku bilang ke Pak Parwes, Pak gimana kalau misalnya biar Bapak yakin? Kita tes market dulu. Bukan. Apa? Ya itu tadi, tapi ini aku nggak ada pilihan lain sih, karena aku belum membuktikan NZ waktu itu. Kenapa? Aku punya track record kan. Iya, terus? Aku hanya bisa menjual diriku sendiri. Bagaimana tulis saja di kontrak sebelum 500.000 penonton, saya nggak usah dibayar sepeser pun. Jadi film itu ketika mencapai 500.000 penonton, baru hak saya ini bayarkan nggak apa-apa gitu loh. Kalau nggak sampai, ya saya nggak usah dibayar nggak apa-apa gitu loh. Tapi harus berbahasa Jawa Pak. Dipikir lagi. Oh jadi oke.
ditambahin 1. Jadi kontrak aku tuh lucu. Dibikin klausalnya sendiri gitu. Jadi kontrak aku tuh lucu, ada 1 poin itu. Tapi itu memang aku yang minta gitu loh. Dan harus seperti itu agar berbahasa Jawa. Dan akhirnya alhamdulillah nembus dan itu berapa juta penonton tuh waktu itu? Belum sampai sejuta, belum sejuta. Namun ketika angkaku yang aku pasang ada 500.000 penonton dan Yo Wes Band tembus 930.000 penonton, itu sesuatu hal yang parah sih. Gila, mengingat juga, Bay, congrats ya, Bay. Itu langsung aku kayak yes, itu langsung membuktikan kan bahwa ya memang harus kita harus dari yakin hati, dan harus pembuktian diri juga. Tanpa pembuktian kita kan nggak akan tahu kan, lu karyamu apa sih sebelumnya, kan kita harus pembuktian tetap ada. Ya apalagi ini karya pertama juga di film ya Yo Wes Band ini, jadi itu pertanggungjawabannya juga lumayan banget ya, Bay. Dan itu tadi Ansi, mungkin aku bisa nambahkan yang aku tidak semena-mena ketika kita tahu sesuatu kita langsung sok tahu gitu. Jadi ketika aku dikasih kesempatan untuk yang Yo Wes Band itu, aku berpikir aku jangan langsung jadi direkturnya gitu loh. Jadi aku lebih ke co-director. Jadi aku mengajak ada teman lah gitu, namanya Mas Fajar Nugros, mungkin kenal kan Mas Fajar Nugros. Nah Mas Fajar Nugros ini ya berpengalaman banget filmnya udah banyak gitu kan. Jadi aku banyak belajar dari dia gitu. Jadi bayangkan aku 3 film itu aku belajar banyak sekali, dan ketika aku semakin belajar aku semakin tahu bahwa memang nggak ada apa-apanya lu. Anda cuma belajar di sekolah doang, terus Anda semena-mena tahu segala hal di lapangan itu nggak ada. Karena prakteknya beda banget. Benar sekali. Dan ketika praktek, loh kok boleh ambil close up dulu? Aku dulu belajar lo harus long shot dulu. Ya Pak, ini kan gini. Oh gini. Jadi nggak boleh semena-mena gitu loh. Jadi dengan begitu aku belajar, sehingga Yo Wes Band itu mengantarkan aku agar aku belajar lebih dalam lagi, sehingga di next-nya itu yang aku barusan ini bikin film Lara Hati, itu aku berani untuk jadi director sendirian gitu. Tapi ini berarti Lara Hati ini pertama kali kamu jadi director? Sendirian ya. Kalau sama Mas Terus kan co-director nih. Co-director. Tapi yang nulis skripnya Yo Wes Band kamu juga kan semuanya? Iya, di awal aku yang nulis, terus pengembangannya tuh ada Mas Bagus Bramanti yang Yo Wes Band 1 2, yang Yo Wes Band 3 itu Mas Fajar Nugros yang ngembangin lagi. Dari awalnya mau bikin cuma 1 film Yo Wes Band, dan akhirnya sampai 3. Iya, sampai akhirnya sama ada 1 lagi penutup NC finale. Jadi 4 tuh. Bayangin dengan akhirnya tuh karakter kalau inget Yo Wes Band tuh ada cewek-ceweknya lah gitu. Itu pun jadi meledak semua nama-namanya. Maksudnya ya alhamdulillah bisa menjadikan berkat juga buat banyak orang, tim produksinya segala macam, sampai akhirnya dari 4 ini kamu udah siap, ngerasa udah dapat beberapa ilmu lah, belajar lagi untuk menjadi director sesungguhnya. Sekarang gitu. Baru saatnya gitu. Saatnya nih nyoba. Ada itu yang namanya berproses, nggak ujuk-ujuk langsung. Aku aja jadi director. Ya, tolonglah. Kalau menjadi director kan membawai ratusan orang kan, dan dipanggil Pak lagi, gitu kan kayak. Lah Anda mengemban itu tuh bisa nggak gitu lah. Akhirnya aku belajar dulu kan. Oh jadi kayak begini. Terus akhirnya bikinlah si Lara Hati. Lara Hati ini. Ini tuh ada sangkut pautannya sama Yo Wes Band atau enggak, Lara Hati ini? Beda. Ini beda banget. Ini kalau Yo Wes Band kan udah ditutup sama yang kemarin Yo Wes Band finale. Sekarang masih tayang di bioskop, ini minggu-minggu terakhir. Jangan lupa nonton ya guys. Ya, ini minggu-minggu terakhir dan ini udah mau turun layar karena memang udah sebulan lebih. Itu juga termasuk bagus, sebulan lebih ya. Udah bagus di bioskop banget. Itu bagus banget. Bagus banget. Nah itu karena sekarang pandemi, jadi hasilnya itu nggak yang signifikan yang kayak yang 1-2, namun dengan hasil yang sekarang itu gemilang banget gitu di tengah pandemi gitu. Karena susah banget nih film-film Indonesia juga, maksudnya kita harus support perjuangan teman-teman industri film ya gitu. Jadi harus tonton. Kasihan dengan kalian nonton ke bioskop, bukan berarti kalian nonton film aku dan aku senang, bukan. Dengan kalian nonton ke bioskop itu kalian membantu industrinya. Betul. Karena banyak sekali orang-orang yang bergantung kehidupannya bergantung, anak istrinya juga dapat rezekinya dari situ. Gitu. Kalau Lara Hati itu beda ya sih sama Yo Wes Band. Jadi Yo Wes Band itu ditutup sama si finale ini. Kalau Lara Hati ini memang film yang beda sekali, nggak ada sangkut pautnya. Mungkin orang-orang berpikir ini mungkin spin-off-nya, mungkin ada satu karakter yang dari Yo Wes Band dibikin film lagi. Oh enggak. Soalnya kan kamu juga main juga di Lara Hati. Di Lara Hati aku juga main gitu. Nah ini Lara Hati ini orang-orang mikirnya kayak gitu tadi karena memang ada beberapa pemain dari Yo Wes Band yang juga aku ajak di Lara Hati. Oh gitu. Jadi bukan cuma kamu aja, tapi ada beberapa. Beberapa yang dari Yo Wes Band kayak si Dono Pradana juga aku ajak ke Lara Hati juga. Ya mungkin mikirnya adalah ini kayaknya Yo Wes Band yang spin-off-nya mungkin. Enggak, ini beda. Oke, jadi Lara Hati ini tentang apa? Apakah ada ceritanya Bayu Skak juga di sini? Lebih ke sakit hati gitu-gitulah. Lara Hati, jadi sakit hati gitu loh. Sakit hati. Jadi
Larati itu berbahasa Jawa yang artinya memang bahasa Indonesianya sakit hati. Dengan Larati ini aku berharap aku selama ini yang aku udah belajar banyak, aku bisa curahkan dan bisa memberikan warna yang unik di perfilman kita gitu loh. Dan masih sama, semua berbasis bahasa Jawa. Ya, kami syutingnya di Surabaya sekarang. Oh, sekarang di Surabaya, udah bukan di Malang lagi. Di Malang gitu bahasanya nggak jauh beda kok Surabaya Malang. Mungkin lebih ke nadanya berbicaranya loh. Kalau Surabaya itu lebih kayak ada naik turunnya. Coba dong, Bay, bedain. Ini ada orang Malang di sini. Nanti kan. Loh, cuk. Ini Surabaya nih. Surabaya. Kalau Malang ya lempeng-lempeng aja. Ya apa? Gak mangan ta. Lebih kayak gini, gak makan ta. Gak makan ta. Gak makan ta. Kalau misalkan Surabaya, mangan ta. Gak mangan ta. Oh, ada naiknya dikit gitu ya. Kayak ada maduranya dikit gitu. Iya, ada madur. Oh gitu. Nah, gitu. Berarti kamu juga lumayan dong ngejusting bahasanya biar ada bedanya sama Yowis Band. Biar orang juga ngeh gitu ya. Jadi orang aku nggak mau dilihat ketika aku bermain di Larati. Oh, ini Bayu Yowis Band. Nggak, ini beda. Beda nih. Karakternya namanya Joko. Joko mungkin nama-nama yang juga Angie kenal, ada si Sahila. Iya, Sahila. Ada Sahila. Sahila main di Larati juga jadi pacar aku. Jadi orang Arab dia? Ya, orang Arab Surabaya gitu? Ya, pasti udah diceritain sama Sahila dikit-dikit lah. Dia Arab Surabaya itu. Jadi dia belajar bahasa Arab lagi. Bahasa Jawa dong? Bahasa Jawa. Jadi beberapa pemain yang tidak berbahasa Jawa akhirnya belajar berbahasa Jawa, kayak si Sahila sama si Tatiana Sapira juga belajar bahasa Jawa. Jadi unik sih memang, aku memberikan inilah warna baru dan juga tantangan bagi si aktornya, mau nggak berbahasa Jawa gitu. Ternyata ada yang kayak ter-challenge gitu. Yaudah yuk, mau gitu. Nah, akhirnya berupaya. Baik, boleh loh. Samping ini juga pengen loh main film, ini bisa loh kali. Wah, ya boleh dong. Next-nya ya. Temennya sampingnya ini loh, sampingmu ini loh. Colongan minta. Tapi kenapa sih harus sakit hati? Kenapa harus Larati? Gitu kan kalau Yowis Band kan kayaknya sesuatu yang fun gitu loh. Kenapa harus ada keresahan gitu dari Larati? Kalau Yowis Band itu kan artinya Yowis Band itu ya sudahlah. Iya. Itu artinya ikhlas. Dalam hidup kan kita memang harus ikhlas kan. Itu anak-anak band yang kutipannya mungkin yang sedikit aku bisa ceritakan di sini, Yowis Band Finale itu kan mereka bandnya udah sukses. Ternyata ada satu personilnya yang pengen mengejar impiannya ke Amerika. Sementara yang lainnya pengen bandnya tetap jalan. Ya gimana dong? Ya harus Yowis Band. Ya harus ikhlas lah gitu loh. Teman kita punya impiannya, kita harus relakan dia mengejar impiannya. Kita nggak boleh egois. Sama halnya kita juga harus dalam hidup kan, ketika kita nggak punya pacar, ya wis Ben, besok cari pacar. Iya betul. Ketika kita nggak punya kerjaan sekarang, ya wis Ben, ya sudah, besok cari. Dan gitu, act for move on gitu. Itu ya wis Ben. Kalau Larati itu sakit hati. Kenapa aku pengen mengangkat tema sakit hati? Karena setiap orang itu pasti akan ada di satu momen ketika dia sakit hati kan. Ya. Jadi apapun itu ya, bukan dari pasangan aja gitu. Nah, benar. Bukan dari percintaan doang. Jadi apapun, misalnya dari kehidupan sehari-hari, dari orang tua lah di rumah yang pengennya tuh kamu harus seperti tetangga sebelah dong, udah kelihatan tuh udah jadi pegawai bank. Kan kamu harus jadi pegawai bank aja udah aman gitu ya. Kayak tadi kamu izin buat masuk SMK animasi. Benar. Ujung-ujungnya enggak, itu kan tetangga sebelah ada PNS itu. Aduh gitu. Itu udah ada itu. Ada memang omongannya buku udah valid itu emang kayak gitu. Ini kisah nyata nih kayaknya nih, lihat-lihat Larati nih. Tapi aku kombinasikan gitu yang bisa. Iya pastilah dikembangin juga ceritanya gitu ya. Terus memang itu ada di luar percintaan ada, dan segala macam sesuatu hal lah ada. Mungkin kita pernah ada di situ down gitu, dan aku harap dengan seperti itu relate. Ketika kata kuncinya tadi relate, masyarakat akan lebih mencernanya tuh deket dan mencernanya nggak yang rumit gitu ya. Ini mau nonton gitu loh. Aku berbasis pada itu sih. Aku pengen bikin film yang nggak sulit-sulit dulu, yang relate dulu aja. Terus kalau misalkan si Larati ini tuh bakal ada yang Larati 1, 2, 3 gitu atau apa sih? Maksudnya kayak kamu nih sekarang menjadi seorang director, menjadi seorang penulis naskah juga, punya company juga sekarang kan. Gitu. Maksudnya apa sih mimpinya seorang Bayu Skak nih setelah udah ngejalanin beberapa tahun kemarin belajar banyak gitu? Ya, jadi ini yang aku pelajarin masalah film. Pada dasarnya kalau misalnya kita lihat yang tadi pun Yowis Band gitu ya. Ya kita lihatnya Yowis Band itu adalah sebuah film. Ada yang ngintip. Halo. Lucu banget dah. Sini. Kamu suka kucing? Suka banget aku. I'm a cat person. Waduh, sini. Besti. Siapa namanya? Namanya Besti. Besti.
Sombong. Band aja, sombong dia. Sorry Bay. Terus. Ya, kalau misalnya Yowis Band itu kan orang-orang melihatnya adalah sebuah film gitu ya. Memang film. Tapi pada dasarnya Yowis Band itu adalah brand. Yowis Band itu adalah sebuah brand yang aktivasinya tuh banyak. Awalnya itu adalah berubah film dulu. Oke. Aku beri contoh yang lain, yang misalnya ada brand Resident Evil. Aktivasi awalnya berupa game dulu. Iya. Ketika gamenya sukses, dibikin filmnya. Iya. Nah, Yowis Band adalah sebuah brand yang pengen diaktifasi, akhirnya pengen jadi film. Aku datang ke Pak Parwes. Iya. Yang memang dia adalah perusahaan film kan, yang membuat film. Datanglah ke Starvision, dibikinlah filmnya, akhirnya bersama Starvision menghasilkan Yowis Band film. Ya. Yang turunannya adalah banyak sekali, bisa menjadi Yowis Band series. Itu turunan dari film ya, turunan audiovisual. Namun yang non audiovisual itu banyak sekali. Jadi Yowis Band itu aku gembleng karena yang non audiovisual adalah punyaku ya, dan ketika punyaku aku limpahkan ke entitas yang aku punya, itu SK Corp itu yang jadi kayak IP gitu ya? Iya, memang IP. Iya. Intellectual property yang dipilah jadi dua. Audiovisual punyanya Starvision, non audiovisual punyaku yang aku limpahkan ke SK Corp itu tadi, yang entitasku itu. Okay. Nah, ketika non audiovisual itu aku limpahkan ke SK Corp, berpikir bagaimana caranya terus digembleng IP-nya. Jadi IP akan Yowis Band ini, trademark merek dari Yowis Band itu jangan berhenti dari film doang. Jadi film doang, harus terus jadi apa? Karena memang harus digembleng terus. Karena kita lihat Disney, kalau misalnya dibikin apa-apa, dia gembleng terus sampai mampus, dia gembleng terus. Mickey Mouse mulai dari tahun 1920 sampai sekarang masih digembleng terus, mau jadi apa terus digembleng. Sampai jadi land, sampai jadi Disneyland, sampai berupa properti yang intangible jadi tangible gitu kan, yang memang ada tuh di situ, tanah berupa properti yang Disneyland itu di mana-mana, di setiap di negara-negara besar ada. Nah, itu yang disebut dengan yang aktivasi IP itu tadi. Ya. Jadi aku pun juga berupaya untuk mengaktifasi non audiovisualnya. Jadi Yowis Band pun sekarang bisa ditemukan di Gramedia, sudah menjadi komik. Itu kan non audiovisual. Iya. Terus ke depan kami mau bikin kafe. Karena aku punya keinginan untuk bikin sesuatu yang bukan cuma kafe doang ya. Seperti yang M-Block punya. Kenapa Jakarta punya M-Block? Aku mikir kan, Jakarta ini kreatifnya itu selalu saja menjadi pioner. Iya, kenapa dia bisa duluan gitu? Kenapa dia jadi trendsetter? Karena dia ada wadahnya. M-Block itu ada sebuah wadah. Ketika di M-Block itu, anak-anak kreatif berkumpul. Setiap minggu, itu akan ada acara. Anak-anak pecinta sneakers, setiap minggu ngadain acara di situ. Diskusi tentang sneakers. Oh gini, ini yang paling bagus nih. Sehingga dia jadi trendsetter, karena ada wadahnya. Jawa Timur kok belum ada ya? Aku pengen bikin. Di Surabaya ada Yowis Band Space namanya. Ntar insya Allah akan di tahun ini sih, di awal-awal tahun ini. Semoga pandeminya nggak yang melonjak lagi. Amin. Nanti juga pas datang ke Yowis Band di Surabaya, nanti kalau misalkan, Mas bayar ya? Nggak bisa bayar. Oh Yowis Band. Iya, nggak gitu dong. Oh nggak gitu ya? Kan namanya, ya sudah lah gitu, Bang. Bangkrut dong. Tapi bukan hanya kafe, nanti di sana juga ada podcast gitu dan segala macam. Jadi aku pengen mengaktifasi kreatifnya juga agar berkembang. Jadi kamu memberikan wadah untuk orang-anak muda, apalagi terutama daerah kamu sendiri ya gitu. Karena ide itu pada dasarnya di Jawa Timur, mungkin bukan di ibu kota doang ya, di daerah-daerah lain lah itu banyak banget ide. Namun karena nggak ada wadahnya, ya udah ide itu cuma hilang aja, jadi tongkrongan anak aja. Nah kalau bisa nongkrong ngomongin idenya, aktivasi sekalian. Iya. Jadi ada hasil sekalian, praktek sekalian gitu ya. Gitu. Jadi di situ aku gembleng lagi non audiovisualnya menjadi Yowis Band Space itu. Terus dari segi merchandising. Merchandising itu kalau Disney bikin merchandising itu menurut riset itu yang paling gede bahkan penghasilannya. Iya emang. Kita nggak mungkin ke Disneyland nggak belanja merchandise mereka. Iya, merchandise-nya. Justru dari pendapatan dari merchandise dibandingkan filmnya, banyak kan merchandise-nya. Gitu. Karena memang ya karakternya menjual kayak Donald Duck gitu, Mickey Mouse gitu. Nah aku kepikiran dari situ, sehingga Yowis Band harus seperti itu juga. Akhirnya aku kolaborasikan dengan, kalau kemarin tuh aparel ya. Jadi aku paling simpel dulu deh dari kaos gitu-gitu ya. Aku kolaborasikan sama yang kemarin tuh Friday Killer. Jadi Friday Killer tuh brand gede di Jawa Timur tuh gede-gede banget, bahkan anak-anak banyak yang pakai kaos Friday Killer itu. Di kombinasi kolaborasi dengan Friday Killer,
sehingga sama-sama simbiosis mutualisme. Jadi kayak Freddy Killer juga dapat konten kerja sama Yowis Band juga namanya juga naik juga dengan linknya Freddy Killer yang udah banyak store-store-nya di mana-mana gitu. Nah, aku nungganginnya adalah nunggangin hype-nya Yowis Band. Ketika Yowis Band kemarin itu lagi naik ngeluarin film, ditunggangin juga. Oh, keluar film, ini juga ada merchandise-nya juga ada. Oh, ini kalau mau ke ini. Jadi bikin film nggak cuma bikin film turun udah kelar, enggak. Jadi ketika film itu turunannya derivatifnya masih panjang banget. Dan apakah hal ini juga yang akan kamu terapkan di Larahati? Karena Larahati ini kan juga berbeda nih sama Yowis Band. Kalau Yowis Band kan kemarin bekerja sama Star Vision, sama perusahaan emang yang tadi industri film banget apa segala macam. Nah, gimana kamu mewujudkan Larahati ini bisa sampai sesukses Yowis Band? Ya, kalau misalnya Larahati ini aku sekarang sudah nggak yang perorangan sendiri. Kalau dulu kan aku datang ke Star Vision, aku adalah sendiri sebagai seorang bayuskak yang punya impian besar. Oh, kayak gini. Namun ketika aku sendirian, ya aku akan kalah pasti. Betul. Join the winner kan, maksudnya ilmunya kan gitu, selalu join the winner. Jadi kalau misalnya sekarang winnernya siapa ya kita join ke situ. Selalu seperti itulah dari dulu sampai sekarang ya kan. Itu strategi bisnis lah. Kita harus ngeliat juga kan. Join the winner. Terus sekarang aku mikirnya kalau misalnya aku sendirian aku bakal kalah sih, harus berstrategi dan harus kokoh gitu. Visinya harus jelas ke depan gitu. Sehingga aku banyak diskusi sama teman-teman aku dan ada beberapa orang yang memang cocok banget, visinya juga sama kayak aku. Mereka punya impian yang besar. Dan aku akhirnya mendirikan sebuah entitas sama mereka, namanya Skak Corp itu, Skak Corporation, dan di bawahnya itu ada yang namanya divisinya ada Skak Studio. Karena di Skak Corp ini kami berpikir membikin film atau membikin karya kreatif itu nggak semena-mena cuma bikin blur udah hilang. Kita harus disiplinnya disiplin IP. Bagaimana IP itu dibentuk, derivatifnya nanti kemana aja, harus sudah dipikir di awal gitu loh. Nggak boleh bikin apa-apa cuman oh ya bikin aja ntar gitu. Kayak biasanya yang umum di Indonesia tuh kalau misalnya PA gede tuh bikin film kadang 1 tahun 8 gitu ya. Iya. Tapi kadang 6 nggak berhasil semuanya, nggak berhasil. Yang penting mereka produksi aja terus yang penting produksi, yang 2 berhasil bisa nutupin yang semua. Iya. Kenapa nggak semuanya berhasil gitu loh. Jadi harus dipikirkan gimana. Jadi yang terjadi adalah harus lebih teliti dan harus dipikirkan ke depan turunannya kemana aja udah dipikirkan di awal agar berhasil juga brandnya gitu loh. Kita harus mikirkan brandnya. Itu yang akhirnya aku kerjakan di Larahati. Jadi di Larahati ini kamu ada joint venture sama joint venture sama Base. Sama Base. Namun joint venture-nya itu akhirnya bagian film aja. Bagian film aja dan namanya tuh Skaktif kan ya. Karena Base sama Skak Corp itu joint venture Skaktif. Dan itu pun menghasilkan ide-ide yang kreatif yang gila juga gitu loh. Karena next-nya itu nggak akan berhenti di film doang gitu loh. Akan besar lagi, akan banyak lagi, akan lebih masif lagi gitu ya. Tapi aku tuh penasaran deh, maksudnya apakah harus film yang kamu buat itu ada kamunya di situ nantinya? Nggak harus. Berarti sekarang nantinya, memang harus. Karena untuk membangun juga kan, Iya, ada ya brandingannya lah. Itu udah jadi kamu pikirin juga semuanya kan pasti jadi jadi plan of strategi kamu juga kan pastinya. Benar. Tapi nantinya kamu bisa memproduksi film yang bukan cuma kamu doang yang main. Dan nggak harus bahasa Jawa kah? Atau emang kamu akan seidealis itu untuk memproduksi film-film yang berbahasa Jawa terus? Enggak, kalau berbahasa Jawa enggak. Aku garis bawahi bukan aku ngangkat Jawa terus mungkin ada satu kritikan dari orang-orang. Ada kritikan seperti ini. Kok terus-terusan Jawa terus sih Mas? Emang impiannya ngangkatin Jawa terus atau gimana? Enggak, karena aku orang Jawa ya aku bikin yang Jawa dulu, yang deket sama aku dulu. Tapi ke depannya aku akan mungkin ngangkat ke daerah yang lain, mungkin Batak atau mungkin Padang atau Minahasa kayak apa banyak gitu loh yang bisa diangkat dari Indonesia. Yang aku tekankan adalah yang aku angkat itu kedaerahannya, bukan Jawanya gitu loh. Kedaerahan itu dalam artian ya kita sebagai masyarakat Indonesia ya kita tuh bersuku-suku dan banyak banget kan. Iya, banyak juga kan film-film Timor dari yang bagus-bagus banget gitu loh. Maksudnya poinnya adalah jangan lepas dari akarmu. Kayak aku tadi bilang kan di awal tadi jangan lepas sama akarmu, ya udah berbanggalah menjadi masyarakat daerahmu ya. Terserah kamu mau di daerah mana.
banggalah dengan itu, namun ya kita junjung bahasa persatuan kita bahasa Indonesia menyatukan kita ya gitu. Iya ya, amin amin. Aduh, senang banget sih ngobrol sama Bayu. Maksudnya kayak karena apa ya, dengan konsep kedaerahan ini ya, Bay ya. Maksudnya kamu mengawali semuanya tadi yang dari hasil obrolan ini ya. Konsisten, yakin sama apa yang kamu mau, menghargai setiap proses dan melakukan sesuatu yang kamu yakinin dan kamu mampu. Menurut aku berawal dari kamu mampu, kamu mengetahui lingkungan sekitar kamu, ke Jawa ya kamu udah emang hidup di situ, kamu keluarin karya-karya yang berbasis Jawa, tapi padahal kamu juga concern sama kedaerahan. Nextnya akan bikin project-project tentang kedaerahan pun kamu akan ngulik banget dulu biar nggak ngasal hasil karyanya gitu kan pastinya. Jadi ya buat teman-teman yang mau berkarya juga benar-benar harus ngulik dan tahu apa karya yang mau kalian buat, jadi nggak setengah-setengah gitu loh. Aduh, senang banget sih ngobrolnya, banyak dapat insight ya. Kali ini ngobrolnya serius loh guys. Kalian tahu joint venture itu apa kan? Nggak kaget kan? Tiba-tiba bingung, kok kayaknya sih tiba-tiba ngobrolnya serius. Ya ampun. GV, joint venture. Bayu, nah kita tuh dari tadi udah ngobrol yang serius. Kita sekarang mau ngobrolin yang receh-receh. Kita lupakan nih si konten ini. Kita akan membahas tentang sesuatu yang yang simpel-simpel nih, ngomongin masalah tai lalat, Bayu. Waduh, oke. Ya ini receh sih, emang banyak banget yang selalu bilang. Yang membahas ini udah berapa orang yang nanyain tentang tai lalat kamu. Jadi ada berapa tai lalat di dalam lagi di wajah aja gitu. Banyak. Jadi aku tuh memang dari kecil emang diolok-oloknya. Kalau dulu tuh masih ingat waktu kita kecil ada. Kamu dipupupin lalat ya gitu? Bukan. Ada ini apa namanya? Iklan kue. Ini salah satu kue yang Choco-chipku di sini. Oh iya. Choco-chipku di sini gitu. Choco-chipku di sini. Aku selalu diolok-olok gitu dulu waktu kecil kayak. Aduh ya udahlah gitu. Memang tai lalatku banyak dan setelah aku riset itu nggak ada hubungannya dengan lalat, guys. Nggak ada sekali. Bukan berarti lalat itu hinggap terus di sini enggak, guys. Bukan, itu hanya hoax itu. Yang jelas tuh kalau bahasa Inggrisnya aja beauty marks ya. Iya. Beauty marks. Jadi ke Indonesia kok tai lalat. Kenapa tai lalat ya? Gitu. Aneh gitu. Aku yang polos dan lugu ini berpikir ada hubungannya sama lalat. Ternyata nggak ada. Tapi perang itu nggak ada berapa jumlah tai lalat kamu? Aku juga heran sih, kadang juga karena sekarang aku juga semakin dewasa kan semakin kayak ya harus menjaga apa ya, harus ada apa perawatan dan segala macam. Kadang ada hilang, ada tumbuh lagi. Kok di sini dulunya nggak ada loh di sini. Iya, kok ada karena ya tiba-tiba. Pigmen aja juga kan bisa juga karena pigmen sebenarnya. Aku konsultasi kan ya, karena pigmennya karena kena panas dia jadi menghitam terus di bagian situ doang. Jadilah baru. Dan gitu. ada yang tiba-tiba membesar. Iya. Tapi aku pernah dulu ada orang yang bilang ke aku, jangan pernah dihilangin ya. Iya. Nanti itu rezeki kamu hilang gitu. Jadi ketika di film kan kita bisa aja tuh, ketika proses grading bisa aja dihilangin. Tapi nggak aku hilangin gitu. Nggak, tetap aja kayak menjadi karakter ya. Dan nggak mengganggu juga sih asal kita percaya diri. Kenapa? Kenapa itu jadi keunikan di diri kita gitu. Orang-orang jadi nanya kan, Bayu, Skak ada berapa sih lalatnya? Nah, bikin ditanya gitu loh. Kalau aku pernah ngitung tuh di wajah ada 22. Kalau ini di tangan aja ada tuh. Di tangan ada 1. 2. Di sini juga ada tuh. Aneh banget dah. Banyak banget. Tuh ada lagi. Banyak banget. Nggak tahu dah. Ada 22 di muka doang gitu loh. Di tangan ada berapa tadi? Nah ini kan kita bisa ada pertanyaan ngasal dari gue. Kayak gue penasaran banget. Berapa tai lalatnya Bayu? Tapi ini ternyata ada beberapa pertanyaan urban legend tentang Bayu Skak. Oke, urban legend. Ada mitos dan juga fakta. Ya. Jadi kita akan nanyain beberapa hal tentang Bayu selain tai lalatnya. Nanti kamu tinggal jawab, itu mitos Enzi, itu fakta. Gitu ya. Oke, kita masuk ke mitos atau fakta yang pertama. Katanya Bayu suka banget nempelin upil ke poster band. Shoot. Bener? Apa sih? Kenapa? Jadi isinya poster band di kamar kamu atau di mana-mana tuh ada itu? Enggak. Kalau di mana-mana enggak. Aku tuh ya Jimi Hendrix lah ya. Jimi Hendrix itu kan main gitarnya kan keren banget ya kan. Aku kesel aja kok dia keren banget. Kenapa dia keren banget? Gue kasih upil dia gitu. Itu dulu ketika waktu kecil aja, terus ke bawah dari sekarang kayak kebiasaan konyol waktu kecil, terus ya gitulah. Jadi sampai sekarang kalau misalkan lagi ngupil, upilnya nggak jadi tisu? Enggak. Sekarang udah enggak dong. Oh, sekarang udah enggak ya? Dulu ya. Berarti fakta guys, kalau dulu suka nempelin upil, apalagi ke Jimi Hendrix. Benar. Mitos atau fakta yang kedua, penyebab alis Bayu putus itu adalah biar fashion. Oh, ini enggak. Ini emang beneran. alisnya putus, Bay? Alis aku putus, tapi putus apa sih?
putus. Nggak bisa balikan lagi? Nggak. Waduh. Alias aku putus. Tapi bukan yang putus aku kali putusin. Ya? Pisah, apa sih mana sih? Kena ini kejedot dulu waktu kecil. Oh itu luka sebenarnya. Luka, luka ini luka. Beneran fakta nih ya. Kalau nggak percaya ada ibu aku, ada nenek aku yang nggak bisa jadi apa nanti ditanyain. Kenapa jadi dulu dia? waktu kecil aku tuh kamu misalnya dulu tuh ada selamatan. Setiap mau puasa kan ada selamatan atau nggak tahu selamatan apa gitu loh dulu. Satu Muharram? Ya mungkin selamatan gitu lah kan rame di rumah kan rame, terus lagi doa gitu rame. Aku tuh waktu kecil aku juga nggak ingat sebenarnya kejadian ini. Aktif banget itu katanya aku umur 3 tahun. Di terus, kamar aktif banget terus ada om aku yang apa namanya? Yang apa namanya si jagain aku dia lalai gitu loh. Aku aktif jatuh ketatap kebentur sesuatu atau pinggiran ujung tajam gitu. Itu sampai berdarah banget sampai omku mampus itu dimaki-maki sama kakek aku, nenek aku sama ibu aku. Gitu. Jadi memang benar-benar dari kecil. Dari umur 3 tahun. Umur itu 3 bekas tahun. Jahitan berarti ya sebenarnya bekas tanda mungkin itu nggak dijahit kali ya. Nggak dijahit dulu ya tapi bekas jadi lukanya. Tanda gitu. Lagi-lagi jadi karakter ya Bayu Skak gitu loh. Mitos atau fakta? Kalau tidur kaki Bayu nggak bisa diem. Ah shit. Kenapa? Kenapa nggak bisa diem, Bay? Kok Anda tahu ini ya? Wih, riset kalian keren loh ini. Ya benar teman-teman. Jadi nggak ngorok, nggak ileran, tapi kakinya nggak bisa diem? Kaki aku tuh selalu kayak gini terus. Kalau tidur nih? Kalau tidur. Kalau gitu nggak tidur. Beneran? Nggak tahu, misalnya kita udah peluk guling gini ya. Kaki aku selalu aku giniin dulu biar aku tidur. Tapi kalau udah tidur kakinya nggak gerak kan? Ibu aku bilang masih gerak. Sampai bangun? Pernah nggak kesemutan tapi itu? nggak terus gerak ya. Kadang itu terus nggak gerak. Jadi kalau mau tidur tuh kayak ibaratnya kan kalau orang ada yang suka mainin alis, ada yang mainin ini. Kalau Bayu tuh Twitter gini ya, gerakin kaki gitu. Digerakin. Tapi ada orang yang suka gerakin kaki kalau misalnya lagi duduk aja dia suka gini. Kamu nggak? Cuma pas mau tidur doang? Iya, cuma mau tidur doang. Aneh ya? Gak apa-apa, itu keunikannya Bayu Skak lagi. Mitos atau fakta? Alasan Bayu pengen terkenal adalah biar bisa pacaran sama artis. Oh, enggak lah kalau ini. Enggak? Ya... Kenapa tuh? Enggak, tapi kan mantan-mantan Bayu juga ya. Enggak artis semuanya kok. Yang kebanyakan dari anak-anak Malang lah. Maksudnya bukan yang artis. Aku pacaran sama artis itu yang sekarang. Maksudnya... Yang emang diincar diajak main film buat jadi pacar ya? itu aku sih emang. Waduh. Ini jago banget manifest ingin sesuatu ya. Dia mau apa harus terjadi. Iya. Gimana caranya itu masuknya harus pas. Iya loh. Dapet loh akhirnya. Karena dulu kan aku nggak punya apa yang mau aku tunjukin bahwa aku nih mau ngajakin main, mau modusin juga nggak bisa gitu ya. Iya. Satu-satunya yaudah ajakin main film aja. Kalau ajakin main film kan akan sering ketemu kan. Kita akan kenal. Sering ketemu kan kenal. Kenal kan bisa keluar, baru deh bisa. Maju deh nih. Baru ditembak langsung diterima, ya udah wah. Beruntung sekali nih kakak ini ya. Jadi bukan karena pengen pacaran artis, bukan. Tapi emang jalannya sama pacaran sekarang lewat film, lewat terkenal itu gitu loh. Mitos atau fakta waktu sekolah Bayu nggak pernah pacaran sama sekali? Benar. Karena apa? Karena emang kalian udah terlalu sibuk banget sama pelajaran-pelajaran sekolah atau emang kamu waktu itu nggak mikirin aja buat pacar-pacaran? Dua-duanya bener, karena aku SMK kan. SMK itu beda sama SMA. Ya. Ketika lulus SMP, teman-teman aku kan juga banyak yang SMA kan. Aku dulu lihat dia postingan di Facebook. Dulu kan Facebook kan Facebook, gitu ya. Di wall-nya gitu ya, di wall-nya kayak, hah? Mereka pulang jam segini masih bisa nongkrong gitu kan, di-tag-in ke teman-teman yang nonton, ke kafe gitu. Aku mah ya harus sekolah sampai sore sehingga bikin skak itu tadi. Iya, sekumpulan arek kesel, gitu. arek capek. Jadi nggak kepikiran buat pacaran gitu. Akhirnya pulang pun juga punya waktu luang main game. Ke warnet gitu kan ya. Udah nggak kepikiran pacaran, baru ketika lulus sekolah baru pacaran. Yang cuma 2 bulan diputus pas Valentine tadi. Tadi tuh nggak tau ya bawa berkah lagi Valentine Jancu itu ya. Berkat itu juga. Lumayan ya hidupnya Bayu Skak ini ya. Ada tragedi tapi menjadi sebuah masukan-masukan gitu, sebuah karya. Mitos atau fakta dibayar buat datang ke ulang tahun orang cuma buat datang doang dan dibayar? Dibayar buat datang ke orang. Jadi ada orang ngefans sekali sama kamu, terus pengen pas di ulang tahun kamu tuh datang, tapi nanti kalau kamu datang ya kamu dapat bayaran untuk itu. Bener nggak? Pernah nggak ada yang nawarin seperti itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau misalnya suruh datang doang iya, tapi kayak dibayar nggak? Enggak, berarti nggak pernah dibayar. Nggak pernah dibayar. Tapi kalau misalkan ada teman-teman yang di sini ulang tahun mau ngundang Bayu akan datang ya? Iya datang dong, tapi nggak usah dibayar, aneh banget. Baik
juga ya. Nanti banyak banget yang DM, Mas Bayu aku ulang tahun loh hari ini, datang ya Mas. Jadi kayak SOS Mas Bayu mau datang nih gitu. Tapi Bayu kalau pacaran romantis gak sih? Ya, untuk romantis atau enggaknya kan kita nggak bisa menilai ya. Itu harus dari pasangan kita yang menilai. Tapi kalau misalnya dari aku sendiri sih, aku berupaya untuk terus perhatian. Gitu. Perhatian. Memberikan perhatian. Ya, terus untuk terus tahu bahwa pengenmu apa gitu ke depan, pengennya apa. Aku berupaya yang terbaik. Untuk sekarang yang aku nyesel banget yang nggak bisa aku realisasikan adalah menjanjikan untuk jalan-jalan ke luar negeri. Ya karena kita pandemi. Dan itu emang aku sesali sekali gitu loh, kok ada pandemi ini. Aduh, aku soalnya pengen banget, emang janjiku di awal ntar kita jalan-jalan ke luar negeri sering yuk, kita harus jadwalkan gitu. Iya, emang mau keliling dunia bersama gitu. Semoga ya pandemi ini cepat berakhir guys. Jadi semoga. Bayu bisa, sebenarnya dia romantis nih gue lihat-lihat. Itu aja jadi pikiran buat dia. Kamu tuh perfeksionis juga gak sih? Kalau perfeksionis secara yang segi positif ya? Iya sih. Maksudnya untuk perfeksionis, orang-orang yang perfeksionis itu kan orang-orang yang detail. Orang-orang yang kamu malah nggak detail orangnya. Malah kadang abai gitu dan lalai gitu yang harus diingetin dulu. Oh. Nggak yang perfeksionis banget gitu. Nggak yang kaku banget gitulah masih. Makanya pacarnya yang ngingetin. Iya, selalu pacarku yang ngingetin ini itu. Oke, baik. Ini kan aku baru banget jadi YouTuber. Senang banget makanya kedatangan Bayu. Tapi kan juga kita tahu sama-sama ya kalau misalkan Bayu ini kan YouTuber yang emang yang bikin konten tuh dari awal YouTube baru mulai. Pasti banyak banget perubahan dari YouTube yang dulu sama YouTube yang sekarang. Benar. Sebelum kita akhiri obrolan ini, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman mungkin yang mau bikin konten di YouTube atau buat aku juga, apa sih kayak biar kita tuh semangat untuk berkarya di banyaknya platform ini? Jadi kalau misalnya sekarang itu melihatnya adalah YouTube ini sebuah peluang gede yang bisa dengan cepat kita menghasilkan sesuatu, karena memang pasarnya pun juga udah pada tahu, channelnya pun mestinya udah banyak juga gitu loh, yang bisa nge-link kemana-mana gitu. Ketika kamu punya nama di YouTube juga kamu dengan cepat akan punya link ke brand-brand yang bakal menghasilkan keuntungan yang besar gitu. Jadi sekarang ya harus dipikirkan membuat sesuatu yang terus konsisten, karena algoritmanya YouTube yang sekarang itu lebih melihat kepada yang terus upload. Jadi semakin sering upload kan akan semakin sering kemungkinannya jadi trending. Akan semakin sering kemungkinannya videonya akan muncul di berandanya YouTube gitu. Nah, gitu. Kalau misalnya dulu nggak kayak gitu. Jadi emang algoritma YouTube ini berubah-berubah. Setiap tahun ya, setiap bulan mungkin ya. Itu berubah-berubah terus gitu kan. Dan kalau dulu nih ya, aku inget banget nih ya. Ini yang sangatlah kacaunya tuh dulu enak banget bikin dapat duit di YouTube. Misalnya ada yang sesuatu yang lagi booming gitu ya. Dulu ada Gangnam Style gitu ya. Bikin video aja yang thumbnails-nya samain plug sama Gangnam Style itu, judulnya samain plug sama Gangnam Style itu, deskripsinya copy paste dari video Gangnam Style itu, tapi isinya videonya apa gitu. Orang itu di algoritmanya akan baca itu Gangnam Style, dia langsung kan di atas. Naik. Makanya zaman dulu tuh clickbait segala macam tuh jadi penting banget gitu ya. Gitu. Dan itu langsung jadi yang di bawahnya Gangnam Style persis. Iya. Kayak ada suggestion-nya gitu untuk nonton ini gitu. Nah, jadi kan dulu ya tetap aja dapat duit dong. Ketika orang ngeklik kan, bukan Gangnam Style ini ya. Iya, tapi aja ngeklik. Itu yang aku inget banget itu yang ngeklik juga banyak gitu yang nonton orang-orang yang mau nonton Gangnam Style kesalahan ke situ gitu loh. Itu udah dapat duit banyak gitu orang-orang gitu. Kalau sekarang enggak, kita yang penting harus lebih bikin kontennya dan konsisten. Bener. Kontennya cari yang kayak tadi Bayu kita udah ngobrol lama ya, maksudnya kayak emang se-kreatif mungkin, seunik mungkin menjadi diri sendiri kali ya, Bayu. Apapun yang kalian suka, kalian jadiin konten dan sering-sering upload, siapa tahu bisa menghasilkan buat kalian dan bisa jadi kayak Bayu sekarang gitu. Sajikan sesuatu juga yang berbeda yang berbeda juga, yang unik gitu. Aduh, Bayu, thank you banget masukan-masukannya, insight dari kamu hari ini. Terima kasih juga dong, Enzi. Sini sukses terus buat Laratinya. Oh iya. Buat IP-nya segala macam. Nanti nonton ya. Nonton. Aku undang premiernya juga. Awas aja Sahila nih nggak ngundang gue juga nih ya. Sahila. Jangan lupa ya teman-teman ke bioskop, support terus industri perfilman Indonesia. Kita selalu untuk datang ke bioskop kita udah support banyak orang dan memberikan berkat juga untuk semua orang ya bekerja di sana. Bayu, sekali lagi thank you so much. Terima kasih Anji, Terima kasih teman-teman yang udah nonton semuanya. Bye bye.